Makanya kalau ada orang Kristen bilang bahwa orang yang menyalib Yesus biar nebus dosa, ya memang udah gak waras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Sobat Bang Zuma untuk kesempatan kali ini. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat satu diskusi ya. Ustadz Wafi dengan orang yang dibanggakan oleh orang Kristen. Ternyata di dalam satu cuplikan video menyatakan bahwasanya orang Kristen yang percaya bahwasanya penyaliban Yesus itu sebagai penebusan dosa, dikatakan orang Kristen itu tidak waras lagi, teman-teman. Nah, ini pernyataan dari Edis ya. Orang yang dibanggakan oleh orang Kristen ternyata menyatakan seperti itu. Nah, penyaliban itu seperti apa? Nah, ini nanti kita akan menyimak penjelasan satu data dari Ustadz Wafi, di mana Ustadz Wafi membuat satu data untuk membantah narasi-narasi yang mungkin kita selama ini sering dengar, dan kita akan melihat perbedaan pemahaman Edis dengan pemahaman orang Kristen pada umumnya, yang notabene sebenarnya pemahamannya beda, tetapi mereka selalu membanggakan Edis, dan kita akan tahu sebenarnya Edis ini siapa, teman-teman. Baik, Ikhwan Fillah, kita simak diskusinya. Dosa atau eksekusi versi Romawi. Nah, penyaliban adalah metode eksekusi yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi untuk menghukum pelanggar hukum, terutama mereka yang dianggap sebagai ancaman politik. Yesus disalibkan oleh otoritas Romawi saat itu. Nah, Yesus disalibkan oleh otoritas Romawi dengan tujuan politik ya, teman-teman. Jelas datanya ya, teman-teman ya. Jadi, Yesus dituduh sebuah klaim yang dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas Kaisar Romawi. Nah, Pontius Pilatus. Jelas sekali datanya, teman-teman ya. Dianggap sebagai ancaman. Nah, ini Kristen-Kristen harus paham nih. Data ini harus paham nih. Apa sebenarnya penyaliban Yesus itu? Sebagai penebusan dosa orang Kristen, atau ya kan? Atau itu adalah hukuman yang untuk kepuasan ya, hukuman niatan dari tentara-tentara Romawi, hukuman bagi orang yang dianggap melanggar, bagi orang Romawi ya, melanggar hukum pada saat itu anggapan orang Romawi. Jadi jangan beranggapan ya orang Kristen itu umat Islam itu menafsirkan, tapi data yang dibawa oleh Ustadz Wafi ini jelas sekali. Romawi di Yudea melihat Yesus sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan ketertiban umum. Nah, Yesus dianggap sebagai ancaman yang bisa mengancam ketertiban. Nah, itu bukan penebusan ya. Nah, ini dipahami nih. Kristen ini harus nonton nih, harus nyimak nih. Nah, Anda beda loh dengan Edis. Nanti simak apa yang dikatakan Edis. Beda nggak dengan Kristen pada umumnya? Pilatus tidak menembus tekanan dari para pemimpin Yahudi, dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan membuatnya memutuskan untuk mengeksekusi Yesus. Selama ini yang tidak dipahami. Nah, itu jelas sekali ya, teman-teman ya. Apa sebenarnya penyaliban Yesus itu? Coba kita nanti akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Edis. Kita nggak mendukung Edis, bukan ya, kita bukan mendukung Edis, tapi kita akan melihat sisi perbedaan dari penjelasan Edis dan pemahaman orang Kristen pada umumnya. Seperti apa pemahaman orang Kristen pada umumnya, dan seperti apa penjelasan Edis, orang yang dibangga-banggakan oleh orang Kristen pada saat ini. Oleh pendebat-pendebat Muslim dan juga yang saya katakan karbitan, mau jadi pendebat tapi belum lulus, belum waktunya lulus. Akhirnya kan membuat sebuah dogma seperti itu. Orang menyalib itu biar menebus. Bukan seperti itu, Gus. Makanya buku Anda itu Nah,
kalau kita sering dengarkan kan orang Kristen mengatakan penyaliban itu sebagai penebus dosa kan? Nah, itu. Ini bagus. Nah, Karena buktinya Anda bagus melihat katanya. dari perspektif orang yang mau menyalib Yesus. Mana ada orang yang mau menyalib Yesus tuh mau menebus dosa itu? Nggak ada itu. Nggak ada ya, nggak ada nih. Jangan dipahami seperti itu. Kalau Anda sama dengan Edis, pemahamnya harus sama dengan Edis. Makanya kalau ada orang Kristen bilang bahwa orang yang menyalib Yesus biar nebus dosa, ya memang udah nggak waras lagi. Nah, itu. Jadi kata Edis itu, kalau ada orang Kristen memahami penyaliban Yesus itu sebagai penebusan dosa, itu dikatakan Kristen itu tidak waras lagi. Coba. Gimana itu teman-teman? Nah, ini kadang-kadang orang Kristen merasa dirinya itu terwakili oleh kata-kata Edis. Dengan diksi ini jelas sekali bahwasanya kalau Edis itu beda ya. Beda dengan Kristen yang lain. Karena Kristen yang lain memahami bahwasanya penyaliban Yesus itu sebagai penebusan dosa. Coba kita dengarkan lagi coba. Apa kata Edis? Tertawa Gitu loh. Tafi. Yang menebus dosa. Nggak apa-apa, ini saya ngomong begitu supaya apa? Supaya pendebitan ini biar berhenti dulu. Kau nggak usah berdebat dulu. Kau nggak ada ilmu kok. Ngapain debat-debat? Gini loh. Yang melakukan penebusan dosa itu Yesus, bukan orang yang nyalip. Nah itu. Orang yang nyalip itu membunuh Yesus, motivasinya motivasi membunuh, bukan motivasi menebus dosa. Dengerin Dan itu Ten. Gitu loh. Nah, bagaimana caranya Yesus menebus dosa? Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari narasi Edis, ya kita bukan setuju dengan Edis atau mendukung Edis, bukan ya. Tetapi kan kita melihat satu sisi perbedaan tentang penyaliban ini. Menurut Edis, orang yang dianggap bisa diandalkan oleh orang Kristen, dan menurut orang Kristen pada umumnya pada saat debat ya, pada saat menjelaskan apa sebenarnya penyaliban Yesus, apa tujuannya dari penyaliban tersebut, kan gitu. Jadi kalau kita melihat mendengarkan penjelasan Edis sangat berbeda sekali, karena menurut Edis ya kan, penyaliban Yesus itu bukanlah penebusan dosa orang Kristen, tetapi sebuah konsekuensi bahwasanya di situ dianggap pada saat itu adalah ancaman. Datangnya Yesus, hadirnya Yesus itu dianggap sebagai ancaman. Itu sebagai ancaman, makanya dihukum gitu loh. Jadi kalau orang Kristen memahaminya sangat berbeda dengan Edis, ya diperhatikan saja. Apakah Anda imannya sama dengan Edis tentang penyaliban ini? Ya itu Anda pikirkan sendiri. Jadi orang-orang yang sekarang yang membanggakan Edis, ya coba dipikir ulang, didaur ulang. Apakah benar Edis ini sepaham dengan Anda orang-orang Kristen tentang penebusan dosa ini? Nah, tentang yang lain-lainnya kita nggak menanggapi ya. Kita hanya menanggapi bahwasanya narasi Edis, siapapun orang Kristen yang menganggap penyaliban Yesus itu untuk penebusan dosa, itu dianggap tidak waras lagi. Itu pernyataan Edis, teman-teman. Baik ikhwan fillah semuanya, mungkin dengan cuplikan video ini kita bisa melihat ya sisi-sisi perbedaan dari pemahaman Edis, orang yang dibanggakan oleh orang Kristen, dan dari narasi orang-orang Kristen yang selama ini kita dengarkan di dunia debat lintas agama. Bagaimana orang Kristen itu membanggakan Edis, ternyata pemahaman tentang penyaliban Yesus itu sangat berbeda sekali. Baik ikhwan fillah semuanya, nanti kita akan kembali dengan pembahasan yang berbeda pastinya. Semoga apa yang Sobat Bang Zuma sampaikan bisa membawa manfaat
sekaligus untuk edukasi, bisa mendapatkan edukasi sedikit banyak, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Yang pastinya Sobat Bang Zuma sudah lama tidak live, sudah lama tidak muncul ke channel karena ada sesuatu hal, dan mulai saat ini kita akan simak video-video reaction yang pastinya untuk mengedukasi anak bangsa. Baik Ikhwan Fillah semuanya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.